penahanan oleh penuntut umum sejak tanggal 1 Agustus hingga sampai saat ini 20 Agustus 2023. Dakwaan yang pertama. Siap yang mulia, izin. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, surat dakwaan nomor register perkara PDN 141-JKTLCL-ENZ-208-2023 identitas terdakwa yang telah dibacakan status penangkap dan penangkapan sejak tanggal 8 Maret 2023, penahanan oleh penyidik tidak dilakukan penahanan oleh penuntut umum sejak tanggal 1 Agustus hingga sampai saat ini 20 Agustus 2023. Dakwaan yang pertama, bahwa terdakwa Muhammad Amar Akbar alias Amar Zoni bin Suhendri Zoni bersama-sama dengan terdakwa Mustaqim alias Takim bin Hansis Nendi bersama-sama dengan terdakwa Rahmat Hidayat alias Sohan bin Raiman pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 1:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Tanah Teduh Unit 10 Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau pemanfaatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dengan cara sebagai berikut. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 1:30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Tanah Teduh Unit 10 Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sopir terdakwa yaitu terdakwa Mustaqim alias Takim bin Hansis Nendi menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi Mustaqim berniat untuk membeli narkotika jenis sabu di daerah Boncos, Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk dipakainya. Mendengar hal tersebut, terdakwa Amar Zoni juga berminat untuk memiliki sabu untuk mau dipakai dan menitip kepada sopirnya yaitu terdakwa Mustaqim untuk dibelikan sabu. Kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp1.500.000 dengan rincian Rp500.000 untuk dibelikan sabu sebanyak 1 paket milik terdakwa, Rp500.000 untuk dibelikan sabu sebanyak 1 paket milik terdakwa Mustaqim, dan kasbon pinjam uang kepada terdakwa. Selanjutnya, terdakwa Mustaqim alias Takim bin Hansis Nendi berangkat menuju daerah Boncos, Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan berboncengan sepeda motor bersama temannya, yaitu terdakwa Rahmat Hidayat alias Sohan bin Raiman. Dengan setelah sampai di daerah Boncos, Tanah Abang, Jakarta Pusat, kemudian terdakwa Mustaqim membawa pulang 2 paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 1,04 gram yang masing-masing milik terdakwa dan terdakwa Mustaqim. Selanjutnya dalam perjalanan sekitar pukul 7:30 WIB pada saat melintas di depan pintu timur Ragunan Jalan Raya Perumahan Kavling Polri, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, terdakwa Mustaqim bersama terdakwa Rahmat Hidayat diberhentikan dan digeledah oleh petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Di antaranya yaitu saksi Petrus Kembar Widodo, saksi Iwan Sopian, dan saksi Bagus Dwi Prasetyo yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di sekitar Ragunan Jakarta Selatan pada malam hari sering dijadikan tempat berkumpul dan penyalahgunaan narkotika yang mana pada saat itu didapati dan mencurigakan terdakwa Mustaqim alias Takim bin Hansis Nendi yang sedang melintas di daerah tersebut. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 2 bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan sebesar 1,04 gram. Kemudian saat diinterogasi saksi Mustaqim mengaku membawa 2 paket sabu tersebut masing-masing adalah milik terdakwa Mustaqim sebanyak 1 paket dan 1 paket lainnya adalah milik majikannya yaitu terdakwa Amar Zoni. Selanjutnya dilakukan pengembangan oleh petugas kepolisian tersebut dan akhirnya pada pukul 11 malam WIB terdakwa ditemukan di rumah orang tuanya
di perumahan Atmosfer Jalan Gan Pacar nomor 70 Keluar Karangtengah, Kecamatan Babakan Madan, Kabupaten Bogor. Selanjutnya saat diintegrasi terdakwa Amar Zoni mengaku satu paket sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah penguasaan saksi Mustaqim adalah milik terdakwa Amar Zoni dengan maksud untuk dipakai. Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kimia Pusparo Baris Krim Polri, atas barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Mustaqim dan juga bersama dengan terdakwa Rahmat Hidayat dalam menguasai, termasuk dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Atau dakwaan kedua, bahwa terdakwa Muhammad Amar Akbar alias Amar Zoni pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat oleh terdakwa pada bulan Juni 2022 sekitar pukul 13.30 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di kamar mandi lantai bawah rumah terdakwa di perumahan Tanah Teduh unit 10 Kelurahan Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dengan cara sebagai berikut. Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara dihisap dengan menggunakan alat hisap berupa bom. Selain itu, terdakwa juga beberapa kali menggunakan narkotika jenis sabu yang diantaranya dilakukan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 di dalam mobil di depan rumah orang tua terdakwa yang beralamat di perumahan Atmosfer Jalan Gunung Pancar nomor 70 Karangtengah, Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Dan pada awal bulan Maret 2023 sebelum terdakwa ditangkap hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 23 terdakwa ditangkap di rumah orang tuanya di perumahan Atmosfer Babakan Madang, Kabupaten Bogor oleh petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap sopir terdakwa yaitu saksi Mustaqim yang membawa satu paket narkotika jenis sabu milik terdakwa untuk dipakai. Berdasarkan hasil pemeriksaan urin terdakwa oleh Dr. Fuad F. Nugroho selaku dokter pemeriksa pada seksi kedokteran dan kesehatan Polres Metro Jakarta Selatan yang dituangkan dalam surat keterangan pemeriksaan narkoba nomor SKPN 10 garing 3 Romawi garing 2023 garing Sidopes tanggal 10 Maret 2023 diketahui positif mengandung metamfetamin. Berdasarkan hasil asesmen terpadu dan berita acara rapat pelaksanaan asesmen yang dibuat oleh tim asesmen terpadu Kota Jakarta Selatan hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 dibuat kesimpulan bahwa terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen medis yang bersangkutan merupakan penyalahguna stimulansia lainnya dalam kurung sabu dengan tingkat ketergantungan ringan dan pola penggunaan rekreasional. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen hukum hingga asesmen terpadu ini dilaksanakan yang bersangkutan tidak memiliki indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Perbuatan terdakwa dalam menggunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani perawatan medis yang membutuhkan zat narkotika. Perbuatan terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Untuk terdakwa Mustaqim dan Rahmat Hidayat, dakwaan kedua bahwa terdakwa Rahmat Hidayat alias Soang bersama-sama dengan terdakwa Mustaqim masing-masing dalam perkara terpisah hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di daerah Pojok Tanah Abang, Jakarta Pusat yang berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP pengadilan di Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dengan cara sebagai berikut. Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa dan saksi Mustaqim, terdakwa Rahmat dan terdakwa Mustaqim
menggunakan narkotika jenis sabu sebanyak 1 paket seharga Rp200.000 dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari botol plastik. Lalu terdakwa Mustaqim dan terdakwa Rahmat secara bergantian menghisap sabu tersebut, yang mana terdakwa menghisap sebanyak 3-4 kali hisapan, sedangkan terdakwa Rahmat sebanyak 4-5 kali hisapan. Bahwa terdakwa Mustaqim mulai menggunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2017 dengan intensitas semakin jarang, sedangkan Mustaqim mulai menggunakan narkotika jenis sabu sejak 2017 dan sempat berhenti, namun kemudian aktif menggunakan kembali sejak bulan Januari 2023 sebanyak 1 kali dalam seminggu. Berdasarkan hasil pemeriksaan urin terdakwa Rahmat yang dikeluarkan dalam surat keterangan pemeriksaan narkoba nomor SKPN /9/3 Romawi /2023 tanggal 10 Maret 2023 diketahui positif mengandung metamfetamin. Sedangkan hasil pemeriksaan urin terdakwa Mustaqim dengan nomor SKPN /8/3 Romawi /2023 tanggal 10 Maret 2023 diketahui positif mengandung metamfetamin. Berdasarkan hasil asesmen terpadu hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 diperoleh kesimpulan bahwa kedua terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen medis yang bersangkutan merupakan penyalahguna stimulasi analisa lainnya dalam turun sabu dengan tingkat ketergantungan. Untuk terdakwa Rahmat ringan, sedangkan terdakwa Mustaqim sedang dengan pola penggunaan rekreasional. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen hukum, hingga asesmen terpadu ini dilaksanakan, yang bersangkutan tidak memiliki indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gram narkotika. Perbuatan kedua terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat atau instansi yang berwenang, dan kedua terdakwa tidak sedang menjalani perawatan medis yang bukan zat narkotika. Perbuatan para terdakwa segera diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sekian.